Waktu zaman kuliah gue traveling 6 negara ASEAN. Terus gue cuma bawa duit 7 juta. Dan gue itu keliling 1,5 bulan. Pulang-pulang itu masih ada sisanya cuy. Prinsipnya gini. Kalau mau investasi atau ngatur keuangan itu menyisihkan, bukan menyisakan. Stick to the budget. Oke, let's say lo udah patok sehari 100.000 misalnya. Ya udah, berarti maksimal 100.000. Kalau lebih dari itu, lu punishment besoknya kurangnya berapa? Tinggal 80.000 nih misalnya, ya udah. Tapi kalau lagi Hai Konvisto semuanya, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Dan di video kali ini kita bakalan membahas topik yang seru abis nih, sesuatu yang emang lagi booming banget, yaitu tentang frugal living. Dan untuk lebih lanjut lagi nih membahas tentang topik ini, kita udah kedatangan seseorang yang pastinya keren banget, yang sangat menginspirasi ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan tentang frugal living. Dan karena banyak nih anak muda yang pengen frugal living tapi tetap pengen enjoy, tetap pengen menikmati hidupnya. Karena kan prinsipnya anak muda itu kan you only live once. YOLO yang dimana ini kayak bertentangan sama frugal living ya. Kan prinsip YOLO adalah menghambur-hamburkan uang. Sementara prinsip frugal living tuh sangat istilahnya kita mau bilang berhemat kali ya. Maksudnya di priority apa yang penting, apa yang nggak penting. Nah, banyak kan anak muda sekarang tuh banyak yang pengen frugal living, tapi tetap pengen hidup mewah. Nah, terus di mana anak muda juga sekarang pengennya gini, frugal living, terus habis itu hidup mewah dan juga investasi. Banyak ya maunya ya. Banyak PR-nya ya kan. Nah, ini Konvisto semuanya kita akan ngobrol-ngobrol nih seru banget sama Kak Di. Ya, aku memperkenalkan dulu Kak Di ini seorang personal financial planner ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih, kamu biasanya dipanggil Mas, Kak, Bang, Dek? Aduh, panggilnya Koko? Di aja sih. Di aja. Tapi kalau di Instagram namanya Living Tarzan. Jadi ada juga beberapa teman yang awalnya gue kenalan Di nih. Tapi pas mereka udah kenal manggilnya malah Tarzan. Jadi enakan aku panggil Di aja. Di aja. Oke. Nah, jadi Di ini sosok yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena ini contoh nyata ya bagaimana generasi muda itu bisa menjalani gaya hidup sederhana tapi tetap berkelas ya. Siap. Apalagi di Instagramnya juga Di ini bukan mempromosikan ya. Kamu udah pernah berkeliling di 6 negara. Iya, 6 negara. Dengan modal kurang dari 7 juta dalam waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Wah, itu kayaknya menarik banget untuk diceritain, dan Konvisto pasti semuanya penasaran nih. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu. Kamu sekarang kesibukannya apa? Kuliah jurusan apa sebelumnya? Gue itu sebenarnya kuliah jurusan teknik sipil. Oh, gitu? Iya, jadi kan sekarang kerjanya ya content creator, financial planner juga. Nyebrang banget ya. Nyebrang banget, nggak ada sambung-sambungannya lah dari teknik sipil. Malah dulu setahun pertama kuliah itu ambil teknik elektro. Terus bosen, pindah teknik sipil, bosen, jadinya ya udah at the end kelarin kuliah. Tapi di samping itu gue coba traveling keliling ASEAN tuh. Jadi waktu traveling ini masih kuliah atau sudah masih lulus? Kuliah. Wow, masih kuliah. Dan kebetulan kan memang kalau kuliah itu jadi gini, enaknya zaman kuliah itu kita punya libur 3 bulan kan. Bener, yang tengah semester kan? Ya. Enak banget kan. Tengah tahun sorry ya. Nah 3 bulan itu gue pakai buat ya traveling waktu itu. Cuma ya at the end gue 1,5 bulan kan. Nah kalau sekarang kan kita udah susah traveling. Waktu zaman kuliah gue traveling 6 negara ASEAN. Terus gue cuma bawa duit 7 juta. Dan gue itu keliling 1,5 bulan. Pulang-pulang itu masih ada sisanya cuy. Wow, keren banget. Oke, itu ke negara mana aja? Oke, gue pertama ke Malaysia, terus ke Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. 6 negara ASEAN. Itu tuh gue nggak ada patokan. Oke, gue di Malaysia sekian berapa hari, gitu. Nggak ada itinerary, gue nggak ada. Jadi bener-bener oke, hari ini gue bangun mau kemana ya? Gue coba buka Google aja. Oh bagus kesini nih. Ya udah langsung berangkat. Gue tuh aku tuh pengen banget kayak gitu. Dan
Jadi Seru gini, banget loh itu. banyak orang yang punya duit, tapi nggak banyak orang yang berani ngambil resiko buat traveling kayak modelan gitu. Iya, benar. Nah, mungkin karena gue dulu masih kuliah, ya pemikirannya belum sejauh sekarang. Yang penting gue punya duit, gue Bisa udah jalan. hitung-hitungannya ada, ya udah berangkat aja. Tapi itu 7 juta itu udah termasuk tiket Udah pesawat. Jadi pertama kali dari Indonesia ke Malaysia dulu nih. Indonesia, gue dari Palu, Sulawesi Tengah, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta gue ke Malaysia. Oke. Nah, mulai dari Malaysia tuh gue keliling ke Cameron Highland, terus gue ke Penang, terus gue nyebrang tuh ke Thailand naik kereta yang Dari Penang ya, dari Penang ke Thailand ya. Karena kan dia seberang-seberangan kan. Seberang-seberangan. Iya. Di Hat Yai gue naik kereta lagi ke Bangkok 18 jam. Jadi semuanya itu sebenarnya jalur darat. Gue keliling Dari ASEAN. Penang ke Bangkok naik kereta 18 jam. Ya, Penang ke Hat Yai Bangkok. Hatnya itu udah Thailand belum sih? Udah Thailand Selatan. Oke. Gitu. 18 jam tuh. 18 jam. Ya demi harga murah. Itu dapat berapa? Kereta? Keretanya gue bayar 80.000 kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi kelas ekonomi. 18 jam tuh. 18 jam. Oke. Keren. Di tengah jalan itu jadi kan kereta murah ya. Jadi bukan yang mewah enak banget itu enggak. Jadi di tengah jalan ada aja tuh yang masuk kayak petani bawa hasil-hasil kebunnya. Gitu. Ada bebek hidup cuy masuk ke dalam kereta. Serius gak sih? Serius. Seru banget tapi. Terus. Dan mungkin karena muka kita agak mirip lah sama orang-orang Thailand, jadi gue ada-ada aja gitu ditanya pakai bahasa Thailand kan. Cuma gue nggak bisa jawab, tapi orang ini pengen ngobrol sama gue. Jadi gue cuma ya senyum aja gitu. Kapun-kap aja. Ya swadikap. Gak lama pas lagi di kereta itu ada-ada aja tuh mereka beli makanan. Karena mungkin ya seneng gitu ngobrol walaupun nggak nyambung ya secara bahasa, tapi secara rasa nyambung. Keren. Emang kalau udah feeling yang connect tuh ngeri ya. Jadi waktu ngobrol sama orang Thailand tuh gimana? Kayak pakai gerak tubuh, body language, bahasa Tarzan jatuhnya. Bahasa. Jadi tubuh. Inilah muncul nama Instagram Tarzan tuh dari sini. Karena dulu sering traveling dan gue jarang traveling yang ke tempat mewah. Dulunya itu traveling justru ke tempat-tempat yang jarang orang tahu. Kayak misal ke Myanmar. Berapa banyak sih orang Indonesia yang traveling ke Myanmar, ke kota Bagan, lihat balon udara yang kayak di Kapadokia di Turki. Ada loh, ada di sana di Bagan. Baru tahu loh aku. Nah, gitu. Nama kotanya Bagan. Nama kotanya Bagan. Okay. Ibu kota Yangon. Kita naik bus itu sekitaran 8 jam ke kota Bagan. Terus dari Thailand naik kereta turun di Bangkok. Dari Bangkok lanjut ke mana? Bangkok ke Myanmar, ke Yangon. Terus dari Yangon naik bus ke Bagan itu, terus balik lagi ke Yangon. Terus gue pindah ke Laos. Berarti rata-rata jalur darat ya? Jalur darat. Yang gue naik pesawat itu cuma dari Thailand ke Myanmar. Thailand ke Myanmar, oke. Harganya itu 400.000 untuk tiket pesawat. Kalau mau naik busway bisa, harganya sama, cuma di perbatasan itu sering bentrok. Jadi mending gue naik pesawat lah. Jadi pokoknya intinya semua total itu 7 juta ya, semua. 7 juta. Jalur darat, pesawat. Makan gimana makan? Coba, boleh ceritain nggak? Oke, makan gue itu udah set sehari 50.000. Oke. Itu dapat tuh ya, dapat. Sehari tuh berarti 3 kali makan 50.000. 3 kali makan 50.000. Kamu nggak lapar tuh? Nah, mungkin kalau di Indonesia masih dapat lah ya 50.000. Nah, jadi triknya gue itu nginep di hostel. Ini beda kayak hotel. Kalau hotel kan lu sekamar sendirian gitu kan. Hostel itu lu sekamar bisa berenam, berdelapan. Itu kayak bunk bed ya? Yes. Campur tuh banyak negara. Nah, gue juga belajar public speaking, ngobrol sama orang itu gara-gara traveling. Sesimpel gue nanya, lu besok mau kemana? Mau ke sini? Oh yaudah bareng yuk. Udah. Gitu. Nah, gue bayar hostel biasanya 50 sampai 70.000 per malam. Per malam. Tapi gue cari yang udah ada sarapan. Oke, di sini triknya nih. Sarapan biasanya adanya kopi, roti, sama pisang. Selalu tuh semua hostel rata-rata kayak gitu. Mostly kayak gitu. Tapi itu ini enggak all you can eat gitu enggak? Model atau kayak udah diporsiin satu orang kopi gini. All you can eat. Jadi pisang, mau kopi roti 5 gelas boleh? Boleh. Kopi. Nah, gua sarapan itu dulu, roti sama pisang, ngopi. Terus habis itu siangnya
gue nggak makan siang, tapi gue bawa pisang yang dari hostel tadi. Oh, Oke. Pisangnya oke. Pisangnya segar, enak gitu. Dan air gue bisa refill di hostel itu. Jadi sebelum gue berangkat gue isi air. Isi sebotol gede. Sebotol bawa gede, gitu ya. sebotol gede. Oh, itu Gua bisa minum, survive tuh dengan makan pisang aja. Survive. Emang Malamnya beneran- baru makan enak. Beneran Tarsan ya. Malamnya baru makan enak. 50.000 kan. Let's say di Thailand oke. 100 baht itu 40 ribuan lah. Wah itu udah makan enak banget. Oke, jadi pagi siang nggak bayar makan ya kan hitungannya karena dapat dari hostel. Terus malamnya baru makan enak. Itu tipsnya tuh kawan Visa semuanya. Kalau mau sehari 50.000 lagi traveling di ASEAN, Yes. cari hostel yang ada breakfastnya ya. Jadi pisangnya bisa dibawa. Tapi pisang dan roti ya berarti ya. Pisang, roti, sama kopi. Wah. Sebenarnya kalau di dunia fitness pun itu kan ada diet yang gitu kan. Iya. Yang jendela-jendela makan. Yang lu bisa intermittent fasting. Jadi pas di jam makan itu lu boleh makan apa aja kan. Basically yang gue lakuin itu, gue agak puasa, di semi puasa lah, dari pagi sampai siang atau sore, malam baru gue makan, bener-bener makan. Oh. Mirip intermittent fasting. Wah, ini kalau misalkan ngobrol kayak bisa seharian nih tentang ini ya, tentang yang traveling ini nih. Tapi justru dengan pengalaman kamu traveling di 6 negara ya. Iya. 6 negara dengan 7 juta itu yang memunculkan ide untuk frugal living ya. Iya, Bener benar. Jadi kan dari situ gue ngelihat ya, 7 juta ini gimana gue bisa survive. Jadi selama traveling gue coba lihat yang mana kebutuhan gue, yang mana keinginan gue. Let's say kebutuhan gue makan, keinginan gue makan KFC, makan apapun itu, yang harganya mungkin bisa lebih di atas itu kan. Dari situ gue pelajarin, oh ternyata ada ilmunya, emang frugal living. Lo liatin wants lu, needs lu apa, yaitu lu prioritasin needs aja. Dari situ gue belajar juga, oh ternyata kalau mau apapun kehidupan kita, apapun rencana kita, itu ada uang di dalamnya. Dan gimana kita ngatur uang ini biar tujuan kita bisa tercapai. Ya salah satu contohnya gue traveling ke 6 negara. Jadi kalau waktu traveling nggak belanja sama sekali ya? Bener-bener cuma buat makan Yes. sama tidur. Yes. Sama Gue itu dapat souvenir. Transportasi ya kan? Iya, gue jajan ya, iya jajan tetap makan gitu. Tapi kalau dibilang souvenir, gue nggak, cuma satu souvenir. Kalau nggak salah gue beli pas di Laos. Sisanya gue itu kebanyakan dapat hadiah. Dari teman-teman hostel ya? Bukan, jadi gue juga traveling itu nggak cuma nginep di hostel cuy. Gue nginep di rumah orang lokal. Ini pakai ini ya, couch Couchsurfing. Wah, Ya, iya gitu. Jadi gue seru nginep sama, banget ya hidup lo ya. terus. jadi gue nginep sama orang lokal, gue request, dan itu karena dia sistemnya komunitas, lu bisa tinggal di rumah orang sana. Iya, benar-benar. For free, dan mereka bakalan host lu ya kayak keluarga. Nah itu salah satu trik gue bisa ngehemat budget gue kemarin. Wah, keren. Terus. Gue yang terus. Terus berarti dari situ muncul ide frugal living, di mana berarti prinsip ini ya. Ini kan kita bilangnya prinsip ya. Prinsip frugal living ini keterusan nih sampai sekarang ya. Keterusan sampai sekarang karena gimana ya? Once you've done that, nagih. Gitu ya? Nagih karena at the end kita ngelihat dari income gue sekian, wah ternyata gue cuma butuh segini ya, sisanya gue bisa invest. Oh, jadi it's all about prioritizing ya? Ya. Prioritizing, oke. Tapi kalau menurut Di sendiri, bisa nggak sih kita tetap nih ngopi-ngopi mewah, nongkrong? Pasti dong, sekarang masih nongkrong sama teman-teman. Iya. Karena kalau nggak, ngapain teman nanti? Iya benar. Biasanya kan ngopi sama teman tuh, kita nggak bisa milih tempat. Kadang kan tergantung temennya kan. Kita di sini aja. Kesini ya. Iya kan? Itu adalah menurut gue masalah anak-anak muda sekarang kalau lagi pengen frugal living, tapi teman ngajakin nongkrong di tempat yang mahal. Kalau misalkan kita nolak nggak enak. Kalau misalkan kita milihin tempat, kayaknya ya udah deh gitu, kita ngikut aja kan. Nah, kalau Di sendiri gimana menyiasatinya gitu? Tetap bisa ngopi mewah, nongkrong mewah, tapi tetap bisa frugal living. Gimana nih? Kalau dibilang nongkrong, gue juga masih nongkrong sekarang. Seminggu ya adalah 2 kali, 3 kali gitu. Tapi bukan berarti gue nongkrong selalu keluarin duit. Bisa jadi gue nongkrong malah dapat duit. Let's say gue meeting sama klien. Ya, pas gue meeting sama klien, gue keluarin duit awalnya kan.
budget segala macam. And then habis itu ternyata kita deal project. Ya jadi sebenarnya kalau dibilang ngopi itu selalu ngeluarin duit, sebenarnya enggak. Justru bisa dapat duit juga. Kayak investasi ya. Kayak investasi juga. Jadi kita bayarin dulu deh kopinya, tapi kan nanti next ada project gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Terus kalau mau ngopi, ini tipsnya, sebenarnya nggak ada masalah sih nolak. Gitu ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Justru gini, kalau dia teman baik, kamu nolak, ya it's okay. Tapi kalau dia langsung musuhin lu, ya berarti dia bukan teman yang baik dong. Iya oke. Karena kondisi ekonomi orang kan beda-beda. Iya sih, benar. Kalau menurut Di sendiri, kenapa sih kita sebagai anak muda tuh nggak harus sih gitu, kayak kenapa sih kita sebagai anak muda tuh frugal living tuh cocok gitu menurut kamu? Kenapa frugal living tuh cocok untuk anak muda? Oke. Frugal living buat anak muda, gue ngelihatnya gini. Pas kita masih muda, aset paling gede kita itu waktu, tenaga, sama speed kita belajar sesuatu. Oke. Nah ini tuh mesti dimaksimalin buat dapat cuan sebanyak-banyaknya. Lu invest, and then pas tua lu nggak perlu kerja kayak kuda kayak sekarang. Jadi ini ya financial freedom ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Karena ada perbedaan tipis antara lu nikmatin masa muda sama lu ngancurin masa tua lu. Dengerin tuh. Inflasi cuy. Inflasi cuy, benar banget. Belum lagi kalau tiba-tiba ada pandemi. Duh, nggak mau lagi. Nah. Jangan dong pandemi lagi. Jadi di ini sekarang frugal living justru untuk mempersiapkan masa tua. Masa depan. Masa depan. Jangan dibilang tua juga dong. Masa depan aja. Masa depan di hari tua dong. Iya, oke. Ya kan? Oke. Iya kan? Terus lanjut. Nah, cara gua itu dari apa yang gua dapet, gua coba investasiin lagi. Paling simpelnya kalau baru mau mulai nggak usah ke saham deh, reksadana aja dulu. Nah, reksadana itu enaknya gini. Gua nggak mau pusing ya. Beberapa orang ada yang nggak mau pusing buat investasi. Gue kasih aja sama manajer investasi, mereka yang kelolain. Itu reksadana guys. Itu enaknya reksadana. Kalau saham bisa aja lu kelola sendiri, tapi berapa banyak sih waktu lu untuk manage portofolio, berapa banyak waktu yang lu butuhin buat analisa chartnya. Ya kalau nggak mau pusing ya udahlah, kasih duitnya, ibaratnya ini titip duit tapi yang legal. Titip duit, tolong kelolain duit saya gitu kan, lewat manajer investasi. Nah, kalau berarti di ini kan sekarang udah mengaplikasikan frugal living, tetap investasi juga. Ya. Banyak loh anak muda yang nggak frugal living dan nggak investasi. Siapa tuh? Nggak. Oke. Ini keren banget loh, inspiratif banget karena frugal living itu menurut gue, frugal livingnya aja udah susah menurut gue. Apalagi ditambah dengan investasi. Nah, kalau sekarang di investasinya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau sekarang itu reksadana ada untuk dana darurat, terus untuk ya dana pensiun ada, terus kalau yang harian itu kadang gue trading di juga investasi. Ya, untuk tradingnya gue biasa main di saham. Nah di saham, terus habis itu ya udah sih gue nggak terlalu banyak. Kripto dulu pernah, tapi udah. Iya sih. Lumayan fluktuatif dan ternyata nggak sesuai sama profil gue. Iya nah, sih. Again investasi kan tergantung profil resiko ya. Benar. Nah, kalau gue ternyata kurang cocok di sana karena waktunya lumayan banyak yang mesti di-spend ke sana. Benar, karena marketnya 24 jam. 24 jam. Ya. Nah, gue lebih nyaman ternyata di reksadana sama saham aja. Udah, that's it. Sisanya gue bisa fokus improve skill gue ketemu sama orang, atau gue gedein lagi bisnis gue. Gitu. Kalau menurut Di sendiri, anak muda yang mungkin seumuran Di dan belum melek investasi, ada tips and trick atau kayak menurut Di gimana tuh pandangannya? Kalau mau mulai investasi, jadi gini, nggak ada yang maksa lu buat investasi. Benar. Ya. Tapi pilihan lu mau ke depannya mau kerja gila-gilaan kayak sekarang, atau di depannya nanti lu mau nyantai. Itu pilihan kan. Dan kalau memang lu pilih pengen agak nyantai ke depannya, lu punya banyak waktu buat improve diri lu sendiri,
ya mulai investasi dari sekarang. Nggak perlu banyak-banyak kok. Malah sekarang reksadana bisa dari 100.000 ya. 100.000. Jadi dengan gaji UMR aja sebenarnya bisa udah ya bisa. Investasi 100.000 reksadana bisa dimulai ya kan? Bener. Dan gini, investasi nggak mesti langsung gede-gede. Bener, aku setuju banget sih kalau Ya. ini. 100.000 aja, let's say di reksadana tiap bulan. Gunanya apa? Bangun habit. Iya. Jadi investasi itu nggak harus lu punya duit banyak baru mulai investasi, enggak. Iya, benar. Justru gitu kagok nggak sih? Iya. Tiba-tiba dapat uang 100 juta atau 1 M, ini mau diapain ya? Habitnya belum terbentuk. Habitnya belum kebentuk, ya Benar. udah hedon lagi, bukan hidup dia pakai duitnya. Iya, mbak habis deh duitnya. Habis. Jadi memang harus dibiasakan ya, Benar, anak muda benar. tuh investasi untuk membangun habitnya dulu. Habitnya dulu. Jadi ketika udah punya duit, tiba-tiba punya duit 1 M, udah tahu nih. Udah tahu. Udah tahu. Gitu. Nggak langsung dia habis-habisin gitu kan. Gitu. Oke. Kalau menurut Di sendiri, apa sih, ada nggak strategi khusus atau tips yang emang digunakan untuk tetap menjalani gaya hidup sederhana sambil berinvestasi? Entah mungkin 20% investasi dari income kamu dan segala macam. Ada strategi khusus nggak? Ya mungkin bisa Convisto semua yang khususnya Gen Z nih kan, banyak kan. Iya. Bisa tiru lah. Mungkin untuk beginner guide gitu. Oke. Prinsipnya gini. Kalau mau investasi atau ngatur keuangan itu menyisihkan, bukan menyisakan. Oh, Oke. oke. Jadi pas dapat duit langsung Langsung. sisihin ke sini. Oke, masuk ya biaya bulanan, kosan misalnya kalau tinggal di kosan atau apartemen, terus cicilan-cicilan kelarin semuanya, investasi langsung masukin. Sisanya ini dipakai buat hidup. Jangan dipakai dulu, nanti pas udah belakang-belakang baru panik. Pakai deh pay later. Bahaya. Tapi pay later tuh bahaya loh, karena ketika dapat gaji bulan depan ya buat ngelunasin yang kemarin, Iya, terus-terusan kayak gitu. Gali lubang tutup lubang. Benar, itu kayak vicious cycle yang susah banget putus. Kok tahu banget ya gue. Kayaknya punya pengalaman pribadi. Iya nih, kayaknya pas banget ketemu sama personal financial planner, jadi bisa ngobrol aja bisa banyak gitu kan. Oke, jadi itu ya, bukan disisakan tapi disisihkan. Begitu dapat income langsung ini buat, udah tahu nih buat apa, ini buat investasi, ini buat kos-kosan misalkan. Pokoknya yang penting-penting dulu disisihkan. Yang penting-penting. Nah, sama juga nih, sebelum lakuin itu mesti tracking dulu pengeluaran bulanan atau 3 bulan terakhir deh. Buat tahu rata-ratanya. Oke, kita makan habisnya berapa sih biasanya? Nongkrong kita biasanya habisnya berapa sih? Nah, jadi pas udah ada duitnya kita udah tahu, oh alokasinya sekian. Karena kalau nggak ada data ini agak susah. Untuk melihat tren ya? Iya. Biasanya kalau di saham untuk technical analysis kita lihat trennya dulu kan. Untuk melihat tren ya? Iya, ini trennya lagi naik, udah golden cross atau masih dead cross. Jangan. Oke. Nah, sama kayak gitu. Untuk financial planning, lihat dulu kita ini berapa sih pengeluaran biasanya. Rata-rata pengeluarannya berapa. Berarti sekarang nih, kalau boleh tahu, kamu kalau habis sehari untuk makan gitu berapa? Sehari maksimal 100 sih sekarang. Maksimal 100 tuh Maksimal ya masih banget. masuk lah ya. Iya. Oke lah. Maksimal banget itu udah 100. Kalau di bawah 100 malah aduh senang ya. Hari ini kayaknya nggak spend banyak gitu ya. Iya. Tapi kadang kalau kayak gitu masih kepikiran, oh misal hari ini ternyata cuma 50.000. Besok kadang kalap sih 50.000-nya. Iya lagi, kadang Iya gue kan? juga kayak gitu. Kemarin gue baru spend 50 nih. Besok 200.000. Lumayan nih. Iya kan? Lumayan nih, ada spare 50 tapi besokannya ngabisinnya lebih dari 100. Iya. Nah, itu makanya mesti disiplin juga. Stick to the budget. Oke, let's say lo udah patok sehari 100.000 misalnya. Ya udah, berarti maksimal 100.000. Kalau lebih dari itu, lu punishment besoknya kurangnya berapa? Tinggal 80.000 nih misalnya, ya udah. Tapi kalau lagi lebih, ya udah itu reward, lu masukin ke investasi. Nice. Jadi kuncinya disiplin ya. Ya, punishment and rewardnya mesti jalan juga. Tuh buat Conviso semuanya mesti disiplin. Ya. Disiplin mengatur uang itu yang paling penting sih, ya nggak sih? Banget. Mau frugal living tapi ujung-ujungnya nggak disiplin. Ya sama aja. Iya kan, sama aja gitu. Menurut lo kalau pengeluaran 100 juta per bulan itu frugal living atau enggak? Jelas enggak dong. Kenapa? Ya 100 juta tuh udah. Ini tergantung. Oke, gimana? Jadi gue yang jadi hostnya nih. Tergantung lo single apa enggak. Oke. Iya kan, kalau misalkan lo seorang husband dan lo punya istri, punya anak, pengeluaran 100 juta dengan kayak mungkin lo rumahnya gede gitu ya, menurut gue tidak frugal. Dan tergantung again income-nya. Nah, itu poinnya. Tergantung income-nya. Let's say pengeluaran 100 juta per bulan, income 1 M.
berarti cuma 10% dong pengeluarannya. Bulan. Iya. Kalau cuma dilihat angka 100 jutanya udah dibilang pasti wah ini orang boros banget. Nah, tapi kita lihat juga income-nya berapa. Oh, oke. Jadi sebenarnya frugal living itu bukan berarti punya pengeluaran sedikit-dikitnya, enggak. Tapi dilihat dari persentase dari income sama pengeluarannya. Oke, gitu kawan Visto semuanya. Jadi frugal living itu again dilihat proporsinya dari income ya. Karena kalau misalnya lu keluarin duit sedikit-dikitnya, ya itu nyiksa diri cuy. Jadi nggak enjoy. Iya bener-bener malah, aduh gue kerja ngapain? Gue nggak nikmatin hidup gue. Nah itu makanya mesti tahu income-nya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kamu di Instagram tuh banyak ngobrolin tentang bagaimana sih tetap menjalankan frugal living tapi tetap bisa enjoy life. Iya. Apalagi sebagai anak muda. Benar. Ya kan. Ya karena gue masih muda sih. Iya. demi hari dan masa depan, hari dan masa depan tuh gimana ya? Demi masa depan yang lebih baik. Ini udah kayak kampanye. Iya. Oke, ini gara-gara tadi dinanya, gue jadi kepikiran. Apa tuh? Kamu kan sekarang frugal living, but you're single. Oke. You haven't got married yet. Lo belum married kan? Belum lah. Oke. Gimana nanti waktu kamu sudah punya istri ya? Kamu apakah tetap menjalankan frugal living ini, tetap mengaplikasikan ini? Oke. What if kamu ternyata ketemu cewek yang tidak frugal living? Tapi kamu kayak udah terlanjur sayang banget. Gimana? Kamu akan ngajarin dia kah untuk frugal living? Tergantung siapa menteri keuangan di rumah siapa dulu nih. Pasti kamu lah ya. Oke. Kalau gua ya udah fokus kebutuhannya apa, keinginannya apa, apakah itu benar-benar wajib sekarang atau masih bisa ditunda, ya udah diaturnya ke situ. And then balik lagi sih. Kalau ternyata emang kebutuhan sebulan let's say 50 juta, and then ternyata income kita lebih dari itu, ya berarti nggak frugal sebenarnya. Hitungannya udah frugal dong. Kayak gitu. Jadi kata frugal ini nggak melulu punya pengeluaran sedikit-dikitnya gitu. Jadi kalaupun misal nanti udah nikah, apakah akan tetap frugal secara mindset? Iya, mempertahankan kehidupan yang sederhana, lebih tenang. Jadi nggak kayak flashy, nggak. Flexing naik jet pribadi. Aduh, gitu nggak gitu ya. Enggak. Tapi suka belanja nggak sih? Maksudnya personally kamu tuh doyan belanja nggak orangnya? Kayak shopping baju, sepatu, iyalah, buat fashion. Iya. Tetap bisa ya belanja? Tetap bisa. Again, gue udah siapin budget. Misal, gue bulan ini dapat income segini. Oke, masih bisa nih buat shopping. Misalnya gue siapin 2 juta. Tapi yang gue mau beli 3 juta. Atau misalnya 6 juta. Ya udah gue coba kerja lagi sebulan income terus gue pakai buat belanja. Again, kalau ada budgetnya enak gitu. Lu udah siapin, atau lu siapin gini deh. Planning bulan depan lu pengen spend apa aja. Misal udah ketahuan, oh lu mau shopping 5 juta. Terus ternyata income lu masih lebih dari itu, ya udah sikat aja. Yang penting nggak keluar dari budgeting. Intinya disiplin ya, satu. Terus harus tahu prioritasnya apa. Itu dia. Dan budgeting ya. Budgeting itu penting banget sih. Wajib banget. Ya perusahaan segede investasiku aja untuk running ini kan ada budgetingnya. Iya. Nah, apalagi kita yang personal. Kamu di Instagram ini nggak sih nge-share tentang personal budgeting gitu? Personal budgeting iya, gue share juga. Jadi gini, konten tentang keuangan kan itu sebenarnya serius banget, kaku banget, ya kan? Dan kadang justru anak muda malah nggak suka belajar. Karena boring. Nah, gue coba sambung-sambungin juga sama hobi gue, traveling, kadang gue olahraga. Jadi orang ngelihatnya, oh ternyata ngatur duit itu tuh gampang ya. Padahal sebenarnya emang gampang, cuma dulu-dulunya mungkin cara pembawaannya terlalu serius. Iya, serius. Oke, kita coba lihat market udah berubah nih dan informasi kan jalan terus ya tiap hari. Ya udah, gue coba kemas dengan hal yang fun. Oke, nice. Keren banget. Nah, oke. Dari tadi kita udah ngomongin budgeting, disiplin, berinvestasi yang paling penting, ya kan? Nah, kalau menurut Di sendiri, ada saran nggak sih dari Di untuk anak-anak muda nih, kawan Visto yang Gen Z, milenial, semuanya deh pokoknya yang ngerasa masih muda gitu ya, tetap bisa berinvestasi dengan banyaknya produk
instrumen keuangan ya, instrumen investasi itu kan banyak banget. Banyak banget. Apa sih ada saran nggak dari Di gitu? Mungkin bisa mulai dari mana dulu untuk berinvestasi dan segala macam. Saran gue gini, kalau misalnya emang baru belajar dan belum ngerti banget instrumen keuangan, bisa mulai dari reksadana aja dulu. Karena ya itu simple banget gitu. Duitnya tinggal dikasih sama manajer investasi, mereka kelola. Oh, itu sebenarnya gini, reksadana tuh very simple, tapi memang banyak orang belum tereducate. Benar. kan? Dan enaknya sekarang itu lebih gampang sih investasi. 100.000 cuy, udah bisa mulai. Iya. Bangun habit aja dulu. Iya. Gak mesti langsung, gue investasi 10 juta, 100 juta. Enggak. Pelan-pelan aja, 100.000 misalnya. Bangun habit, tiba-tiba income naik gaji, atau dapat bonus tahunan, lumayan kan. Langsung masukin. Kamu sekarang reksadana banyak fokusnya reksadana apa nih? Kalau untuk reksadana, untuk pemula lebih tepatnya. Oke. Reksadana itu kan ada banyak ya, ada reksadana saham, indeks, pasar uang, pendapatan tetap. Cuma kalau gue pribadi, reksadana itu gue pakai untuk dana darurat gue. Dana darurat, gue nggak mau dong grafiknya tiba-tiba turun. Iya. Ya kan? Nah, gue fokusnya di 2, pendapatan tetap sama pasar uang. Oke. Jadi Jadi kalau misalnya dilihat dari grafiknya, let's say saham, reksadana saham gitu masih naik turun. Volatile banget. Iya. Tapi kalau pasar uang sama pendapatan tetap itu udah lurus aja. Pasti gini. Jadi lebih tenang. Again, kita mau investasi biar tenang kan. Betul. Masa deg-degan terus? Deg-degan itu mending ketemu sama gebetan. Itu lagi ngomong. Deg-degan adalah ketemu Bumble date ya. Aduh, nah itu jangan pas investasi deg-degan, jangan. Iya, investasi harus bikin tenang intinya. Berarti buat Konvisto yang baru mau mulai bisa dicoba reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Benar. Ya kan. Oke, di share aja reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang apa sih sekalian tuh mengeducate Konvisto semuanya. Oke, pendapatan tetap itu paling gampangnya obligasi negara. Mereka udah tetapin lu bakalan dapat sekian persen. Nah, sama juga pasar uang kayak gitu, tapi produknya aja yang beda. Dan again, kalau mau investasi nggak usah ribet-ribet lah. Kalau mau belajar 100.000 aja dulu. Terus kalau mau lihat resikonya, jangan ambil yang terlalu beresiko deh, saham apa segala macam. Udah stick kedua itu aja, grafiknya udah pasti naik. Seenggaknya kita dapat reward dulu. Duit gue nambah nih. Ada happy, ada reward di dapat situ. Makin lagi. Jadi semangat ya. Karena sebenarnya kalau kita dapat reward, makin seneng, ketagihan, kebentuk habitnya. Ya, habitnya kebentuk tanpa kita sadari. Apalagi sekarang reksadana tuh belinya mudah banget lagi. Iya, di kan? aplikasi Investasiku bisa, ya kan? Langsung hubungin Cassandra juga bisa, ya kan? Untuk tanya-tanya, untuk belanja reksadana, ya kan? Untuk pokoknya berinvestasi reksadana bisa mulai dari 100.000 ya kan? Iya. Bisa dimulai dengan pasar uang juga. Ya, pokoknya gampang deh sekarang aksesnya. Karena kalau zaman dulu tuh beli reksadana harus ke bank. Iya. Proses susah, formnya banyak. Itu zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang macam-macam platformnya, di investasiku juga bisa, ya kan? Sambil rebahan bisa juga investasi. Oh iya, sambil rebahan juga bisa. Dan kalau di investasiku kelebihannya ada MPC point. Gimana tuh? Ditanya balik gue. MPC point itu seperti cashback point gitu. Jadi selama dananya bukan mengendap ya, naruh di investasiku, kamu setiap bulan akan dapat cashback point yang di mana? Cashback point ini kamu bisa pakai di seluruh merchantnya CT Corp. Banyak banget tuh, ada Baskin Robbins, Transmart. Gue suka ice cream sih. Iya kan? Di bawah ada tuh Trans Luxury, semuanya pokoknya Trans Hotel semuanya. Bahkan kamu bisa beli reksadana lagi. Oh ya? Yes. Serius? Very cuan kan? Oh iya sih. Cocok untuk frugal living. Jadi cashback point ini kamu bisa beli reksadana lagi ya. Nanti kalau kamu emang pengen make it cash atau liquid ya tinggal di redeem aja dari reksadana itu ya kan. Oke. Jadi intinya cashback point ini liquid banget ya. Liquid dong. Bisa pakai jajan, bisa juga diinvestasiin lagi. Bener. Jadi investasiku ya teman-teman semua. Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang frugal living, investasi, seru banget obrolannya kemana-mana gitu kan. Sampai jalan-jalannya didetailin juga. Aku jujur jadi terinspirasi loh. Apa aku jadi Tarzan? Wajib apa aku jadi sih. Jane? Kamu Tarzan, aku Jane ya kan? Kayaknya aku mau coba, tapi kayaknya aku 7 juta 6 negara. Bisa lah. Bisa ya? Bisa banget. Terus
Kalau menurut Di, ada nggak saran untuk anak-anak muda yang belum memulai frugal living dan yang masih pengen nikmatin hidup gitu, nggak mau berpikir tentang frugal living? Ada statement khusus nggak untuk mereka-mereka ini? Sebenarnya nggak ada yang maksa lu buat frugal living kok. Itu satu. It's a choice. Ya, it's a choice. It's a choice. Tapi ada perbedaan yang kayak tadi gue bilang. Ada perbedaan antara lu nikmatin hidup lu yang sekarang sama lu ngehancurin masa depan lu. Gue langsung pengen menginvestasikan semua dana gue di reksadana loh mendengar statement ini. Iya, karena gue mikirnya, oke, gue nikmatin hidup gue sekarang, tapi pas kedepannya gimana? Apa gue mesti kerja gila-gilaan kayak sekarang gitu? Nah, saran gue, karena kita nih anak muda jago banget, kita bisa pelajarin skill cepet banget, maksimalin, and then investasiin. Tahu prioritas, oke, kebutuhan gue segini, keinginan gue segini, oke, skip aja dulu deh keinginan ya, kebutuhan, sisanya lu invest. Again, nanti lu bakalan berterima kasih ke diri lu sendiri kok, bukan ke gue. Ini daging banget di podcast. Dan bisa mulai investasinya di investasiku. Pastinya, karena ada MPC Point. MPC Point ini cuan banget. Banget. Oke. Di, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Obrolannya seru banget. Semoga bermanfaat. Iya, pasti dong bermanfaat. Kawan Visa semuanya mungkin setelah menonton podcast ini jadi aku pengen frugal live. Aku jadi tahu prioritas aku. Yeah. Aku ingin disiplin berinvestasi. Semoga kayak gitu ya. Amin. Apalagi khususnya anak-anak muda yang masih foya-foya gitu kan. Ya, ini Foya-foya boleh asal masih on budget. Oh, benar. Intinya tetap prioritas dan disiplin. Yes, benar. Ya. Dan tahu income-nya berapa, ya kan? Yang dipakai berapa gitu. Benar. Oke, terima kasih banyak Di, obrolannya seru banget. Semoga kita in the future bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini pokoknya kamu ini terus ya, tetap menginspirasi. Siap. Mau promo Instagramnya nggak? Ya boleh, teman-teman yang mau follow gua itu di Instagram gua @livingtarzan. @livingtarzan, di situ gue bahas tentang keuangan tapi dengan cara yang seru. Wah, ini cocok buat anak muda ya berarti ya. Bener. Dan video gue itu nggak pernah lebih dari 1 menit kok. Wih, karena attention span anak muda tuh biasanya sedikit, bener kan? Jadi Oke, terima kasih Konvisto semuanya sudah menyaksikan podcast ini, Investasiku for Better Tomorrow. Bye Konvisto semuanya. Bye-bye.